Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan di ruang virtual ini untuk mengawali kegiatan kita, yaitu bimbingan teknik dan sertifikasi kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Mohon izin perkenalkan, nama saya Irwan Febriansyah. Saya yang akan menjadi pembawa acara, moderator untuk kegiatan kita selama BIMTEK yang akan datang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, senang sekali kami dari KM Partners bisa menyambut Bapak dan Ibu di kegiatan hari ini. Semoga nanti kegiatan kita pada esok hari sampai dengan hari Kamis dan dilanjutkan nanti ujiannya pada hari Sabtu bisa berjalan dengan lancar. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan nanti ada 2 dokumen yang perlu Bapak dan Ibu ketahui untuk melengkapi kegiatan BIMTEK kita, sehingga nanti pada saat Bapak dan Ibu mengikuti sertifikasi atau ujian ahli muda K3 konstruksi sudah tidak ada kendala di administrasi lagi. Perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa sebagaimana Bapak Ibu ketahui juga mungkin kegiatan ini terbagi menjadi 2 bagian. Ya, kegiatan kita selama beberapa hari ke depan ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama yaitu BIMTEK. Teknik, di mana Bapak dan Ibu sepanjang 3 hari akan mendapatkan pembelajaran sebanyak 10 modul dari para narasumber kita. Jadi ada 10 modul pembelajaran yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu selama 3 hari pertama kegiatan kita. Kemudian kita istirahat di hari Jumat dan lanjut lagi kegiatan kita pada kegiatan di bagian kedua, yaitu sertifikasi kompetensi untuk skema ahli muda K3 konstruksi. Pada kegiatan tersebut, Bapak dan Ibu akan diwawancara oleh para asesor, dan apabila meyakinkan para asesornya, maka Bapak dan Ibu akan dinyatakan kompeten untuk menyandang ahli muda K3 konstruksi. Ya, 2 bagian kegiatan kita. Nah, di hari pertama besok, insya Allah kita akan diawali dengan pembukaan sederhana saja dari firma KM Partners. Bapak dan Ibu, mohon izin saya ingin men-share kepada Bapak dan Ibu ada 1 dokumen yang akan kita gunakan terutama untuk kepentingan kegiatan di bagian kedua, yaitu kompetensi ahli muda K3 konstruksi. Untuk bisa mengikuti kompetensi dan Ibu akan diri untuk mengikuti sertifikasi kompetensi. Yang formulirnya akan saya share berikut ini. Oke, baik. Pak Nanang, terima kasih chatnya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau seandainya ini masih belum bisa open kamera karena sedang ada kegiatan. Oke, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya share screen saya? Sudah, Pak. Oke, ya, baik. Jadi dalam formulir ini, Bapak dan Ibu, formulir ini namanya adalah formulir APL 01. Ya, formulir APL 01 yang judul dari formulir ini adalah permohonan sertifikasi kompetensi. Permohonan sertifikasi kompetensi, di mana Bapak dan Ibu mengajukan diri untuk mengikuti uji sertifikasi, ya, uji kompetensi. Nah, ada beberapa data yang kami harapkan Bapak dan Ibu bisa mengisinya. Semoga Bapak dan Ibu sudah mendapatkan formulir ini di grup WhatsApp kita. Yang di bagian pertama, bagian 1, yaitu rincian data pemohon, itu Bapak dan Ibu mengisikan 2 data, ada data pribadi dan data pekerjaan sekarang. Data pribadi saya yakin tidak ada masalah Bapak Ibu mengisinya. Nama lengkapnya ditulis selengkap-lengkapnya. Kalau di KTP ada gelar pakai gelar, tapi kalau di KTP tidak ada gelar tidak usah pakai gelar. Ya, kemudian di saran kami dituliskan dengan huruf kapital semuanya besar. Jangan lupa memasukkan NIK, ya, nomor induk kependudukan kita, jumlah digitnya dipastikan benar, angka-angkanya dipastikan benar, kemudian mengisi tempat dan tanggal lahir, kemudian menentukan di sini mencoret salah satu yang tidak tepat, kemudian bangsaan Indonesia, alamat rumah dan seterusnya,
Ada nomor telepon rumah, nomor telepon kantor, alamat email, dan seterusnya silakan diisi. Kualifikasi pendidikan juga mohon diisi, S1, S2, S3, atau D3 silakan diisi di bagian bawah ini. Kemudian di data pekerjaan, silakan Bapak dan Ibu mengisikan kantor di mana Bapak Ibu bekerja saat ini. Bisa jadi di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi A, atau di bagian pengadaan barang jasa Kabupaten B, atau di CVA atau di PTA, dan seterusnya silakan dituliskan di sini. Kemudian jabatan di instansi tersebut silakan juga dituliskan. Begitu juga alamat kantor, kode pos, dan lain sebagainya mohon dilengkapi. Ini bagian 1 rincian data pemohon sertifikasi. Saya yakin Bapak dan Ibu tidak ada kendala untuk mengisi ini. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak mewakili instansi atau tidak mewakili perusahaan manapun, tuliskan saja di sini perorangan. Jadi saya bukan karyawan, saya bukan karyawan di instansi, saya bukan juga karyawan di perusahaan. Bapak dan Ibu silakan isi di sini perorangan. Nah, Bapak dan Ibu, di bagian kedua itu ada bagian data sertifikasi. Ini sudah dibantu diisikan oleh teman-teman panitia, jadi abaikan saja di bagian 2 ini. Di bagian 2 ini juga ada tujuan asesmen Bapak dan Ibu. Ada beberapa pilihan, sebenarnya ada 5 pilihan. Sertifikasi ulang, PKT, atau RPT, RPL, atau lainnya. Nah, kita sudah dibantu oleh panitia untuk catatan yang pertama, sertifikasi. Artinya baru kali ini mengikuti asesmen. Di bagian bawah, Bapak dan Ibu, ada daftar unit kompetensi sesuai, ya. Yang kompetensi ini seperti saya sampaikan tadi, ini menjadi mata ajar pada saat kita mengikuti BIMTEK selama 3 hari ke depan. Ada 10 modul yang akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu, mulai dari mengidentifikasi peraturan perundang-undangan sampai dengan mengukur pencapaian rencana K3 konstruksi. Ini yang nanti akan menjadi materi latihan kita selama 3 hari pertama. Di bagian ketiga, Bapak dan Ibu, sudah dibantu dicentangkan juga oleh panitia, yaitu di baris 1 memiliki ijazah D3 teknik. Atau yang lainnya mungkin Bapak sudah S1, S2, jadi yang ini sudah diisikan oleh teman-teman panitia. Di bagian ini abaikan saja. Ya, di bagian sini diabaikan saja. Kemudian ada bukti kompetensi yang relevan di halaman ketiga. Bukti kompetensi yang relevan di halaman ketiga. Di bagian 1, di sini sudah tertuliskan sertifikat BIMTEK sertifikasi kompetensi ahli muda K3. Sertifikat ini akan Bapak dapatkan setelah mengikuti kegiatan BIMTEK selama 3 hari pertama. Sertifikat ini akan dikeluarkan oleh lembaga yang mengadakan pelatihan ini, BIMTEK ini, yaitu firma KM & Partners. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengikuti seluruh proses kegiatan kita, maka nanti akan mendapatkan sertifikat dari teman-teman panitia. Tetapi kemudian Bapak dan Ibu, agar melengkapi bukti kompetensi ini, mohon Bapak dan Ibu bisa mengisi baris-baris selanjutnya. Apa yang bisa diisikan di sini? Bagi Bapak dan Ibu yang berada di UKPBJ, ya, di Biro Pengadaan, di bagian pengadaan, salah satu yang bisa diisikan di sini adalah SK sebagai Pokja misalnya. Itu bisa dimasukkan di sini. SK Pokja. Kemudian centangkan di bagian ada, ya. Tetapi kemudian jangan lupa untuk melampirkan dokumennya kepada teman-teman panitia. Jadi semisal di sini dicantumkan SK Pokja pemilihan, ya. Kemudian Bapak dan Ibu centangkan ini, ya. Ini di sini dicentang di bagian bawah. Maka kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk melampirkan SK Pokja tersebut. Ya, SK Pokjanya juga di-scan dan dikirimkan kepada panitia dalam bentuk PDF. Dalam format PDF. Tolong dikirimkan kepada kami panitia. Ya. Nah, ada lagi kah yang di bawah ini? Silakan kalau seandainya semisal Pak Wicahya misalnya pernah ikut pelatihan pertolongan pertama yang diselenggarakan oleh PMI. Masukkan di sini sertifikat pelatihan P3K.
Atau Pak Gunardi, mohon izin Pak Gunardi, semisal pernah ikut pelatihan pemadaman kebakaran, masukkan di sini. Tetapi kegiatan-kegiatan yang relevan dengan ini, ya, pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan, seminar-seminar dan lain sebagainya yang relevan dengan ini, 10 modul ini. Kalau ada, silakan masukkan di bawah. Semakin lengkap, semakin banyak Bapak dan Ibu mengisi baris ini, akan semakin meyakinkan asesor kita bahwa Bapak dan Ibu memang benar-benar kompeten. Benar-benar kompeten. Ya. Mohon izin ini di sini masih dituliskan diisi dengan tulisan tangan. Mohon izin ini diabaikan. Bapak Ibu tolong ketikkan di bagian bawah ini. Ya, kemudian ada di bukti selanjutnya adalah bukti kelengkapan dokumen administrasi. Ini kami anggap sudah terisi semua oleh Bapak dan Ibu. Jadi sudah kami abaikan di sini, tulisannya ada semua. Terakhir, Bapak dan Ibu, tolong mengisikan nama di sini, ya. Nama di sini, kemudian bagaimana dengan tanggal dan tanda tangan, ya. Tanda tangan Bapak dan Ibu akan kami dapatkan setelah Bapak dan Ibu mengirimkan tanda tangan untuk mengisi presensi besok. Jadi hari pertama kegiatan BIMTEK kita besok, kita akan mengirimkan link untuk Bapak dan Ibu mengisi daftar hadir, di mana Bapak dan Ibu mencantumkan tanda tangan Bapak dan Ibu di sana. Nah, file dari tanda tangan Bapak Ibu itu akan kami kopikan file tanda tangan tersebut ke kolom ini. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi di sini, nanti kami akan kopikan untuk Bapak dan Ibu. Karenanya Bapak dan Ibu, setelah nanti Bapak dan Ibu mengisi formulir APL 01 ini, sekali lagi, setelah Bapak dan Ibu telah mengisi form APL 01 ini, tolong kembalikan kepada panitia dalam format Word saja. Jadi jangan di PDF-kan. Biarkan dikirim dalam format Word, Microsoft Word dokumen. Jadi jangan di PDF-kan. Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya untuk form APL 1. Saya persilakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Saya persilakan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Ya, ada Pak. Pak Suban, silakan Pak Suban. Ya, jadi kebetulan kan kita ini baru mengikuti Zoom ini terkait dengan UTK 3 Pak. Ya. Jadi tentu ini merupakan hal baru mungkin bagi kita ini. Ya, karena kita ingin berpartisipasi bagaimana cara kita menanggulangi masalah-masalah yang terjadi di setiap pekerjaan kan begitu Pak. Betul. Nah, kan kebetulan di APL 01 nih Pak, kan ini harus kita isi ini ceritanya Pak, kan gitu. Ya. Nah, tentu kalau yang sudah ada atau yang sudah pernah melakukan kegiatan-kegiatan tadi itu, tentu kan mereka isi tuh Pak. Nah, bagi kita yang nol kegiatan ini anggap seperti itu kan, tentu lembaran itu pasti akan kosong Pak, gitu loh. Nah, jadi ya, apakah kita ini harus mengisi juga atau bagaimana itu Pak? Gitu loh maksud saya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Suban. Saya sudah tangkap poinnya ya. Jadi kalau di bagian data lain saya pikir nggak ada kendala ya, karena memang ini sifatnya isian. Iya, nggak ada kendala. Ya. Yang Bapak khawatir tadi adalah di form yang relevan ini mungkin ya. Waduh, saya. Iya betul. Ya, data-data pendukung ini ya maksudnya. Baru ini saja ikut, nggak apa-apa Pak. Jadi berdasarkan pengalaman kami pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, minimal 2 inilah, kan Bapak pasti punya ya, sertifikat BIMTEK, ini pasti dapat dari panitia nanti dia. Iya. Bapak sebagai Pokja pernah ada SK-nya, udah cukup Pak, cukup. Oh iya. Nah itu aja cukup. Memang makin lengkap akan lebih meyakinkan para asesor kita untuk menyatakan Bapak sebagai kompeten. Tetapi kalau tidak ada, minimal ini masih bisa terpenuhi. Artinya Bapak perlu meyakinkan nanti pada saat asesmen, pada saat uji kompetensi, meyakinkan bahwa memang saya sudah biasa ngerjain pekerjaan paling tidak dalam hal pemilihan penyedia, kadang-kadang ikut inspeksi ke lapangan gitu ya, bantuin timnya PPK misalnya gitu ya. Itu sudah cukup Pak. Mungkin demikian Pak Suban. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih. Saya persilakan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Ada Pak Thomas, silakan Pak Thomas. Ya, kalau Pak, kalau SKA keahlian ahli sumber bangun apa? Sumber daya bangun media bisa Pak ya? Seperti ini Pak ya? Oh boleh Pak, boleh. Itu relevan. Siap, siap boleh. Jadi kalau bapak-bapak punya SKT, SKA, silakan Pak. Pak Thomas ya kan ya, ada punya SKT, SKA, surat keterangan ahli, apa sertifikat keterangan ahli boleh dimasukkan. Itu membantu sekali Pak Thomas. Oke. Iya. Ya, tapi jangan lupa Pak ya, setelah Bapak isikan di sana, tolong file Bapak juga di PDF-kan, dikirimkan juga kepada kami. Oke Pak, iya. Oke. Untuk melengkapi jual. Jadi kalau Pak Thomas bisa jadi nggak usah diuji nih. Wah ini udah lengkap nih Pak Thomas nih, sudah banyak SKA-nya yang sana. Udah lulus langsung. Iya Pak. Udah lebih gitu ya. Baik. Iya. Oke, Terima kasih Pak Thomas. Baik. Bapak Ibu yang lain silakan. Ada yang mau disampaikan pertanyaan? Pak Daniel, Pak Wicahya, Ibu Sri, Ibu Ani, ada pertanyaan? Aman? Oke, kalau aman, sementara saya cukupkan dulu di bagian 1, form apel 1. Oh, Pak Hangga silakan. Pak Hangga resen sepertinya. Izin Pak, tanya Pak, ini terkait dengan bukti kelengkapan dokumen administratif Pak. Ya. Nah, di sini kan ada fotokopi KTP, ijazah, sertifikat pelatihan, fotokopi surat referensi kerja pada bidang K3 konstruksi, pas foto terbaru. Izin Pak, kalau di Pokja Pak ya, untuk fotokopi surat referensi kerja pada bidang K3 konstruksi itu seperti apa Pak ya? Karena kan kami di Pokja Pak. Oke, sebentar. Karena Pokja pemilihan itu kan sifatnya lebih ke administratif Pak ya. Fotokopi surat referensi kerja pada bidang. Iya, kalau Bapak paling tidak SK Pokja tadi Pak sebenarnya dimaksud. Karena Bapak kan bukan penyedia ya. Bapak kan bukan penyedia ya. Yang dapat referensi kan teman-teman penyedia biasanya ya. Ya, jadi Bapak tadi mungkin sebenarnya dari CV sudah tergambar ya bahwa Bapak sudah pernah menggarap pemilihan untuk pekerjaan konstruksi. Cukup itu aja Pak, diabaikan saja kalau gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Angga. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Cukup? Oke, saya lanjut dulu ya, satu formulir lagi. Jadi tadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkan penjelasan tentang form APL 01, berisikan permohonan sertifikasi. Ya, nah salah satu dokumen lagi yang juga melengkapi untuk keperluan sertifikasi ini adalah form APL 02. Form APL 02 ya Bapak Ibu, judulnya di sini adalah asesmen mandiri. Asesmen mandiri ini artinya pengakuan dari Bapak dan Ibu, klaim dari Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu sudah kompeten. Karenanya saya siap untuk diuji. Ya, saya kompeten karenanya saya siap diuji. Nah, di dalam formulir ini ada beberapa pernyataan yang perlu Bapak dan Ibu isi supaya bisa meyakinkan bahwa Bapak dan Ibu betul-betul sudah siap untuk mengikuti ujian sertifikasi. Contoh, pada daftar unit kompetensi yang disampaikan pada form APL 1 tadi, ada unit kompetensi 1 isinya mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan standar K3 yang diperlukan. Ini unit kompetensinya. Di dalam unit kompetensi 1 ini ada dua elemen yang harus Bapak Ibu tunjukkan. Elemen 1 adalah mampu menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan K3 konstruksi. Ada dua kriteria untuk kerja di situ. Satu, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan. Kedua, merangkum hasil identifikasi. Di sampingnya ada dua kolom. Ada kolom K dan ada kolom BK. Kolom K dan kolom BK ini menentukan apakah Bapak dan Ibu bisa lanjut sertifikasi atau tidak. K ini berarti Bapak dan Ibu menyatakan kalau Bapak Ibu centang di sini, maka Bapak dan Ibu menyatakan saya kompeten. Kalau Bapak dan Ibu tertulis di sini, mencentang di kotak ini, BK, maka Bapak Ibu menyatakan belum kompeten. Kalau seandainya Bapak dan Ibu ada satu saja dari sekian banyak kolom ini, dalam sekian banyak baris ini, ada satu saja yang Bapak Ibu klik dengan kata-kata diklik di kolom ini belum kompeten, maka Bapak dan Ibu tidak akan diuji oleh asesor.
Karena untuk apa, kata asesor, untuk apa saya menguji orang yang dirinya sendiri tidak yakin bahwa dia bisa. Jadi yang diuji itu adalah orang yang mengklaim dirinya bisa. Karenanya orang itu diuji. Karena itu Bapak dan Ibu, untuk formulir APL 02 ini hanya kami bagikan ke Bapak dan Ibu peserta. Dipelajari karena ini juga sekaligus menjadi kisi-kisi untuk ujian sertifikasi yang akan datang. Nah, nanti formulir ini akan kami siapkan dari teman-teman panitia. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu simpan saja file ini kalau sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia sebagai kisi-kisi untuk sertifikasi kompetensi. Oke. Demikian mungkin penjelasan singkatnya untuk form APL 02. Nanti Bapak dan Ibu silakan baca-baca lebih lanjut. Sekali lagi saya berikan kesempatan Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan terkait dua formulir tadi atau juga terkait proses kita nanti sepanjang kegiatan BIMTEK dan kegiatan sertifikasi. Saya persilakan. Kalau Ibu Putri, silakan Bu Putri. Jadi untuk yang APL 2 itu tadi, itu semua dicentang di K ya Pak? Ya, karenanya Ibu nggak usah isi, kami yang isikan. Oh ya, siap. Jadi hanya untuk Ibu pelajari saja. Siap-siap. Ya, jadi tidak perlu diisi, sekali lagi tidak perlu diisi, biar kami yang membantu, karena takutnya nanti Bapak dan Ibu, aduh saya jujur, bagian elemen ini saya belum kompeten. Kalau nanti bahaya nanti ya. Jadi udahlah, kami anggap saja Bapak Ibu semuanya kompeten, karenanya siap untuk diuji. Oke ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Silakan. Mungkin ada yang lain? Pak Taufikur Rahman. Ada pertanyaan? Atau Pak Nova Hidayat? Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau seandainya nanti dalam 1-2 hari dalam kegiatan kita menjelang kegiatan kita besok ada hal yang perlu ditanyakan, silakan sampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp kita, nanti akan dibantu dijawab oleh teman-teman panitia. Termasuk juga untuk pengumpulan form APL 01 tadi, ya, pengumpulan form APL 1 tadi nanti akan diinformasikan kepada siapa harus dikirim. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan kirimkan ke grup, ya nanti ketahuan alamat semua data pribadinya ya. Jadi kirimkan saja formulir tersebut dalam bentuk Word, sekali lagi dalam bentuk dokumen Word, itu kepada salah satu panitia yang nanti diinformasikan ke Bapak dan Ibu semua. Jadi jangan dicemplungkan ke grup, nanti mendatanya rada susah. Jadi langsung saja ke Japri yang informasinya akan disampaikan kemudian. Satu putaran lagi saya berikan kesempatan untuk Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri sesi pada siang hari. Ada? Aman? Kalau aman, kalau semua lancar, kasih jempol dong berdoanya. Oke, kasih jempol. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin ini saja pengantar kegiatan kita hari ini. Insya Allah nanti kita akan berlanjut lagi kegiatan esok hari. Ada pertanyaan, maaf Pak Angga? Ya, izin Pak Irwan, boleh, boleh silakan. Untuk agenda kegiatannya Pak dari tanggal 22 sampai dengan 24 Pak. Jadi biar lebih ini Pak ya terbayang. Oke, baik. Baik. Bapak dan Ibu mohon izin, mungkin tadi teman-teman panitia belum share kepada Bapak Ibu karena mau konfirmasi dulu jadwalnya ke teman-teman narasumber, ke Bapak ke para narasumber. Biasanya mereka ada pergeseran mengatur waktu sedemikian rupa penjadwalannya. Segera nanti kalau kami sudah mendapatkan jadwalnya yang konkret dari para narasumbernya akan kami share dari panitia. Intinya besok Bapak dan Ibu bersiap mulai dari jam 9 pagi, ya, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pak Subhan di mana lokasi Pak Subhan? Belum terdengar. Masih mute Pak Subhan. Oke, belum terdengar Pak Subhan, suaranya masih mute, mikrofonnya belum terbuka. Oke, baik. Bu Putri tadi di mana tadi mohon izin Bu Putri? Kota Waringin Timur, Pak. Waringin Timur berarti jam 10 waktu Indonesia. Masih masuk ya? WIB. Masih masuk WIB ya? Iya, WIB. Belum bergeser. Belum. Itu Kalsel, Pak. Baik, terima kasih. Di Sulawesi ya, teman-teman. Kalau ada dari Sulawesi berarti jam 10 waktu Indonesia Tengah dan jam 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan terlalu pagi juga menunggunya ya. Masuklah sekitar 5-10 menit sebelum jam 9 waktu Indonesia Barat.
Kita akan berakhir kegiatan kita setiap hari pada pukul 4 sore. Ya, pada pukul 4 sore. Nanti waktu makan siangnya kan buka bareng nih. Yang di Indonesia Timur baru masuk sejam udah kelaparan ya, karena sudah jam 11 menjelang jam 12 misalnya. Ya boleh menyesuaikan. Nanti kita atur supaya Bapak dan Ibu bisa mengikuti. Demikian ya Pak Angga. Insya Allah nanti segera kami akan kirimkan kepada Bapak dan Ibu jadwal kegiatan kita. Demikian saja Bapak dan Ibu. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Besok bisa mengikuti kembali sesi kita di hari pertama untuk bimbingan teknik ahli muda K3 konstruksi. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk mengikuti pelatihan kita. Maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam kegiatan hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.